Keberadaan sebuah pendapat di antara sahabat pada zaman dulu, apabila ini adalah hal yang memang keliru dan gak sesuai dengan usul dan kaidah kebenaran, maka kita tolak. Kita katakan sahabat tersebut keliru radhiyallahu anhu. Setelah kemarin antum jelaskan untuk bertaklid kepada para sahabat, lalu di mana positioning para tabi'in? Ya, salam positioning. Dan tabi'ut tabi'in. Dan bagaimana positioning para guru dan masyayikh kita. Barakallahu fiik. Jadi itu sebenarnya pembahasan dari Syarh Sunnah. Imam bilang, fa inna ad-dina innama huwa bitaklid. Wa taklid lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Sesungguhnya din ini terbatas hanya pada taklid. Dan taklid itu hakikatnya hanya kepada Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemarin nih ada pertanyaan yang kayaknya ada diangkat di video singkat juga tuh ya. Bagaimana kita bertaklid itu. Kita menjelaskan tentang bagaimana posisi para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan bagaimana konsep ahlus sunnah di dalam menempatkan para sahabat. Bahwa yang kita yakini maksum dari para sahabat adalah ijma'nya, bukan per individu. Taklid itu sama satu generasi, jangan satu orang. Karena satu orang mah bisa jadi dia tahu, yang lain nggak tahu. Atau dia nggak tahu, yang lain tahu. Bisa jadi dia tepat, bisa jadi dia keliru per individu mah. Tapi nggak keluar kebenaran itu dari generasi maka taklid jangan sama satu orang, tapi sama segenerasi, begitu. Lalu positioning tabi'in di mana? Karena Allah sendiri subhanahu wa ta'ala maksud disebut di situ oleh Imam Al-Barbahari para sahabat, yakni mewakili salafus saleh. Oke? Bukan Imam Barbahari menafikan peranan tabi'in dan tabi'ut, bukan begitu, bukan. Tapi memang mewakili salafus sebagaimana disebutkan mengikuti para khulafaur rasyidin, yakni mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para khulafaur rasyidin. Itu khulafaur rasyidin ini perwakilannya gitu. Nah, disebutkan sahabat sebagai wakil para salafus saleh, bukan berarti maknanya menafikan posisi tabi'in dan tabi'in karena Allah sendiri yang berfirman itu tentang mereka ya, radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, apa namanya? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Para kaum muslimin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tuh taba'uhum itu tabi'in. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya? Itu orang-orang yang Allah ridai radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia generasiku. Ada lafaz khairul qurun, sebaik-baiknya generasi. Nah, ini lemah. Lafaz khairul qurunnya lemah, wallahu alam, tapi secara makna ya dikuatkan dengan yang lain ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Berarti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini positioningnya gimana di dalam patokan kita di dalam berilmu? Dikarenakan apa? Tabi'in ini mengumpulkan nas-nas yang ada dari kitabullah dan kemudian dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan ilmu itu yang ada. Sehingga apa yang dapat kita dapatkan dari kesimpulan mereka ini udah kesimpulan-kesimpulan, begitu. Mereka kaum yang memahami dengan baik bagaimana bermuamalah dengan kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat sigor, sahabat-sahabat yang junior, mereka berhasil. Keutamaan mereka apa? Mereka berhasil menghimpun ilmu-ilmu dari para sahabat-sahabat yang senior. Sehingga jadilah mereka sumber-sumber keilmuan yang dimana umat mengambil kepadanya. Demikian para tabi'in mengambilnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga tabi'ut tabi'in, nambah matang lagi nih. Oke, mengambil dari para tabi'in, dari para sahabat. Demikian para imam-imam ahlus sunnah. Maka kaidah kita kemarin yang kita katakan, maka begini, permasalahan-permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, oke? Apabila emang udah ada ijtihad dari mereka, dari golongan tabi'in atau tabi'un tabi'in, maka lebih selamat ikutin ijtihad mereka, nggak usah ijtihadin lagi. No, gitu maksudnya. Oke? Kan kemarin kita bilang, kalau misalnya di antara salaf ini berarti sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Iya gak? Di antara salaf ada satu pendapat, maka berarti ijma'.
Nggak boleh bikin pendapat kedua. Kalau di antara mereka ada dua pendapat, maka jangan bikin pendapat ketiga. Cari titik temunya atau kuatkan satu. Zen? Di antara salaf ada tiga pendapat, maka jangan bikin pendapat keempat. Cari yang rojih atau cari titik temu, ya taufik atau tarjih. Ya. Maka apabila sebuah permasalahan udah ada fatwa dari tabi'in, dari tabi'un tabi'in, selamatlah seorang muslim apabila dia telah mencukupi dirinya dengan mengikuti fatwa mereka. Gitu, daripada dia ijtihad sendiri. Maksudnya begitu. Ini apabila permasalahannya emang ma'thur anhum, yang udah diriwayatkan dari mereka. Awas. Qadaya, semua kasus, ini ada dua macam. Ada permasalahan-permasalahan yang memang telah diriwayatkan sejak zaman salaf. No, gitu. Mau usul, mau furu. Usul apalagi. Oke, mau furu ijtihadiyah ataupun usul, ada yang telah diriwayatkan sejak zaman salaf. Ada. Nah, di dalam hal ini, kita selamat untuk ngikutin mereka. Oke, ikuti mereka. Telah dicukupkan oleh mereka. Karena kasus ini udah ada sejak zaman mereka. Sehingga seseorang ketika berpendapat sesuatu, bisa ditanya dia, adakah yang mendahuluimu dalam pendapat ini? Gitu. Karena apa? Ini kasus yang toh telah ada sejak zaman salaf. Dapat ya? Ada kasus-kasus tipe kedua. Yang emang belum ada di zaman salaf dulu. Berarti kasus-kasus yang sifatnya nawazil atau mustajadat. Oke? Nah, seorang muslim gimana di dalam hal ini? Dia menyikapinya dengan kaidah-kaidah keilmuan yang diwariskan dari salafus saleh. No. Ya, dengan ilmu-ilmu yang akhirnya terbentuk dalam disiplin keilmuan itulah. Usul fikih, qawaid fikih, dhawabit fikih, maqasid syariah dan lain-lain. Untuk bagaimana bermuamalah atau mencerna kasus-kasus ini sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Menyikapinya juga kasus ini yang belum terjadi dulu di zaman salaf. Oke, juga dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari salaf. Berarti either way, berarti di dalam kasus manapun kita nggak lepas dari bimbingan salafus saleh. Yang pertama jelas emang ikutin fatwa salaf. Karena apa? Karena emang udah kasus yang pernah ada di zaman salaf. Gitu kan? Yang kedua, kalaupun belum ada di zaman salaf, minimal menyikapinya, memandangnya dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari para salaf. Tuh, bukan dengan kaidah-kaidah baru yang kita buat-buat. Gitu. Dapat ya? Sehingga mau menghadapi permasalahan apapun seorang muslim, seorang ahlus sunnah nggak lepas dari bimbingan salaf. Gitu. Demikian tabi'in dimuliakan karena mereka lebih dekat kepada zaman mereka lebih dekat kepada Rasul SAW dan kepada para sahabat. Dan kemudian mereka mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari nas-nas yang ada dan dari fatwa para sahabat. Gitu. Dianjurkanlah para kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Ya, sahabat tabi'in dan tabi'in. Ya. Lalu bagaimana tadi positioning? Dan bagaimana positioning para guru dan masyayikh kita? Barakallahu fiik. Nah, sebisa mungkin para masyayikh yang kita hormati, mereka mencari petunjuk yang datang dari para salafus saleh. Guru-guru kita ya demikian. Tetap kita menempatkan mereka pada tempatnya masing-masing. Ya. Tapi tetap patokan kebenaran mah pada rel kebenaran, pada usul kebenaran. Kita menghormati seseorang, kita hormati. Tapi ketika dia mengatakan, mengucapkan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan usulul haq, siapapun dia, mau masyayikh, mau guru, mau tabi'in lagi, mau sahabat lagi, kita bilang dia salah radhiyallahu anhum ajmain, awas. Tidak mengurangi kehormatan kita, cuman karena kaidah kita mengikuti apa yang umum pada mereka, bukan per individu. Demikian syubhatnya ahli bidah kan. Mereka ngotot untuk berontak kepada penguasa dengan hujah Husain radhiyallahu anhu juga khuruj. Tuh. Iya kan? Padahal di situ ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang mengingkari Husain radhiyallahu anhu. Tuh. Fatwa sahabat lain nggak mau didengar, dia ngotot megang yang satu. Itu fix emang ngikutin hawa nafsu. Jadi nggak jadi patokan keberadaan sebuah pendapat di antara sahabat pada zaman dulu. Apabila ini adalah hal yang memang keliru dan nggak sesuai dengan usul dan kaidah kebenaran, maka kita tolak. Kita katakan sahabat tersebut keliru radhiyallahu anhu. Toh, tabi'in tersebut keliru, mau tabi'in lagi.
ketika bertentangan dengan usul kebenaran. Dan pasti para sahabat dan para tabiin sekitarnya mengingkarinya. Pasti, fix. Di situ sportifnya kita sama hak. Faham ya? Zen? Mau muridnya siapa lagi ya ini? Nafi' bin Azruk. Muridnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Murid besar Ibnu Abbas. Wah. Boleh nggak seseorang akhirnya membenarkan semua yang dikatakan Nafi? Kenapa? Dia kan muridnya ya, Ibnu Abbas. Tidaklah mengatakan demikian kecuali orang yang emang mau menyesatkan manusia. Wasil bin Atha, mendiri Mu'tazilah, murid siapa? Al-Hasan al-Basri. Kalau salah, mau murid siapa lagi? Hasan Basrinya mungkin rahimahullah. Kalau salah, ya kita bilang salah, jangan muridnya. Nggak ada urusan. Iya gak? Kita hormati ulama, kita hormati. Demikian para guru dan para masyayikh. Kita hormati mereka, kita hormati. Cuman ada usul dan kaidah hak ini yang jadi pegangan kita. Ketika keliru mereka bertentangan dengan usul ini, kita mesti ingkari, kita ingkari. Kita lepas. Mau murid siapa lagi? Oke? Mau siapa lagi? Sahabat radhiyallahu anhum di level para sahabat kita katakan keliru, ijtihadnya keliru radhiyallahu anhum. Tuh. Level tabi'in keliru. Sa'id bin Zubair kita bilang keliru banget rahimahullah. Sampai akhirnya madarat besar terjadi. Berontak. Sa'id bin Zubair. Ya, kita bilang keliru. Tayyib. Apalah lagi masyayikh. Kalau misalnya ada di antara masyayikh yang yukhalif usul al-haq, berselisih atau menentang usul di antara usul-usul, ya kita bilang itu syekh salah. Nggak ada urusan, kita tinggalin. Loyalitas kita buat usul hak ini, bukan buat orang. Mau guru kita lagi, nggak ada urusan. Jadi kebenaran patokannya itu pada kaidah kebenaran yang datang dari nas-nas dan dari kaidah-kaidah yang datang dari salafus, bukan pada individunya atau muridnya atau gurunya, nggak ada urusan. Ya nih, orang nggak punya guru, dia benar ya dia benar karena nggak bertentangan. Orang punya guru nih, dia salah ya dia salah, mau murid siapa lagi? Gurunya lagi, kalau salah ya kita salahin, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Sejak kapan kaidah kebenaran adalah dilihat dia siapa, generasi siapa, atau dia murid siapa? Sejak kapan itu jadi kaidah kebenaran? Sejak kapan? Tidaklah mengatakan demikian kecuali orang-orang kayaknya nggak perlu dalil deh. Maksudnya nggak perlu fatwa ulama untuk hal tersebut. Ya, itu cuma perlu akal salim dan fitrah yang salimah. Nah penyakit setiap zaman ada aja yang kayak gini nih, ngotot kepada untuk ngikutin individu. Padahal kebenaran telah dikenalnya, mengutamakan individu daripada kaidah kebenaran, daripada qala Allah dan qala Rasul. Ini yang Ibnu Abbas greget sampai marah ketika masalah haji mut'ah itu haji tamattu itu, sampai Abu Bakar Ibnu Abbas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang begini, dibantah katanya Abu Bakar sama Umar begini kok dulu begitu. Marah dan dia berkata, yushik an tanazzal alaikum hijarah minas sama. Hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan pada kalian Rasul bersabda. Takulun Abu Bakar wa Umar. Kok bisa ente bantah pakai kata Abu Bakar, kata Umar? Oke? Apakah Ibnu Abbas menentang Abu Bakar dan Umar? Loh, enggak. Dia menghormatinya. Cuman lu salah menempatkan Abu Bakar dan Umar. Paham enggak? Sama kayak Imam Ahmad bilang, rahimahullah, menghadapi yang taklid enggak jelas begini nih. Taklid enggak ilmiah pada zamannya. Ajibtu min qaumin alimu al-isnad wa sihhatah. Aku nih takjub melihat sebuah kaum, dia faham isnad. Isnad itu metodologi hadis. Oke? Wasihata, dia tahu mana sahih, mana dhaif. Wa yadhhabun ila qauli Sufyan, tapi ngotot ngikut Sufyan Tsauri mulu apa-apa. Tuh, katanya udah belajar tapi kok apa-apa Sufyan. Tuh lihat, penyakit ini penyakit yang ada tiap zaman sayangnya. Oke? Sehingga buram seseorang dan tetap buta dari kebenaran karena pengikutin seorang tokoh yang dia yang ditokohkan atau dia murid tokoh yang besar, ngotot aja ikut dia. Padahal udah jelas dia mengkhilafi hak yang ada. Penyakit ini penyakit tiap zaman ada emang, ujian. Ya, sebagian kaum memang qadarullah diberikan kapasitas intelligence yang lemah qadarullah. Oke?
nggak bisa melihatnya kapasitas otak yang nggak cukup untuk mengikuti dinamika zaman. Dan apalah lagi menghadapi fitnah syubhat dan syahwat yang ada pada zaman. Jadi siapapun, mau murid siapapun, salah, udah nggak ada urusan. Demikian kita positioning para masyayikh. Kita hormati mereka, kita hormati. Tapi apakah mereka menjadi patokan kebenaran sehingga murid-muridnya juga menjadi patokan kebenaran? Kagak, enak aja. Yang kemarin ditangkap polisi, ternyata think tanknya JI. Murid siapa itu? Muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Hah? Yang sekarang menyerukan untuk mendoakan keburukan kepada penguasa. Bilang sama kita, ya Riyad, penguasa ini semua kazab. Murid siapa itu katanya? Terus kita benerin karena murid Syekh Utsaimin. Nggak ada. Kebenaran bukan pada siapa gurumu. Faham? Ini orang sportif. Itu namanya i'tisam bi sunnah. Berpegang teguh sama sunnah. Gak peduli dengan begini-beginian tuh. Gak burem dengan nilai-nilai demikian. Pegang teguh, jangan goyang. Jangan burem karena dia kan murid fulan. Atau dia kan belajarnya berada di generasi, dia kan hidup di zaman generasi fulan. Gak ada urusan. Pegang teguh sama sunnahnya, sama haknya. Jangan goyang, jangan lepas. Apapun yang terjadi, itu berpegang teguh sama sunnah, sama hak tuh begitu. Gak burem dengan syubhat-syubhat demikian. Dapat ya? Itu kira-kira kita memposisikan para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan juga para masyayikh kita. Tabi'in dan tabi'un tabi'in kaum yang kita hormati, ya rahimahumullah. Zen. Dan yang menjadi maksum pada mereka adalah apa yang mereka sepakati, sebagaimana apa yang disepakati generasi sebelumnya. Ya. Adapun perkara-perkara ijtihadiyah yang datang dari mereka, maka kita lihat pendapat-pendapat mereka. Insya Allah kebenaran gak keluar dari antara mereka. Oke? Nah kemudian, perkara-perkara yang belum pernah terjadi pada zaman mereka, kita sikapi sekarang dengan kaidah-kaidah yang kita wariskan dari mereka. Ya, dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari para salafus saleh dan dari para imam-imam yang mewariskan ilmu para salafus saleh. Begitu udah. Jadi either way, dalam kasus manapun kita nggak keluar dari bimbingan para salafus saleh. Itu salafi. Kaum yang taklidnya kepada kaidah hak, bukan kepada makhluk. Ya,